Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayatullah. Di video ini saya akan membahas mengenai quantitative analysis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kita langsung saja, apa itu risiko negara? Risiko negara adalah dampak yang berpotensi merugikan investor atau bisnis akibat kondisi ekonomi, politik, atau sosial di suatu negara tertentu. Jadi, risiko negara ini mengacu kepada investor yang ingin investasi atau bisnis yang sedang berjalan di suatu negara. Mengapa analisis risiko negara penting? Bagi investor, analisis ini untuk mengurangi kerugian finansial, membuat strategi mitigasi, dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Bagi bisnis, tentu ini untuk meminimalkan kerugian operasional, mengoptimalkan strategi ekspansi, dan meningkatkan daya saing. Jenis-jenis risiko negara. Yang pertama ada risiko politik. Risiko ini biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu 1. Ketidakstabilan pemerintah atau perubahan rejim seperti kudeta militer, pergantian pemerintah yang tiba-tiba, atau kerusuhan sipil yang dapat menyebabkan perubahan regulasi dan kebijakan yang tak terduga. Yang kedua, ancaman perang atau terorisme. Konflik internal atau eksternal dapat mengganggu operasi bisnis, merusak aset, dan menghambat aliran modal. Yang ketiga, korupsi dan birokrasi. Tingkat korupsi yang tinggi dan birokrasi yang rumit dapat meningkatkan biaya operasional, mempersulit transaksi, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Yang terakhir, perubahan regulasi dan kebijakan. Kebijakan proteksionisme, nasionalisasi aset hambatan transfer dana, atau perubahan hukum hak cipta yang dapat merugikan investor. Lalu di sini ada risiko ekonomi. Risiko ini berkaitan dengan kondisi atau kinerja ekonomi di suatu negara. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen, meningkatnya biaya produksi, dan memengaruhi nilai mata uang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan prospek GDP. Resesi atau perlambatan ekonomi dapat mengurangi permintaan konsumen dan memengaruhi kas bisnis. Yang ketiga, intervensi pemerintah di pasar uang. Kebijakan moneter yang tidak stabil dan intervensi pemerintah dapat menciptakan ketidakpastian. Yang keempat, perubahan kebijakan pajak dan stabilitas fiskal. Kenaikan pajak atau defisit anggaran yang besar dapat membebani bisnis dan investor. Yang terakhir, tingkat utang pemerintah. Tingkat utang yang tinggi dapat menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Lalu resiko keuangan. Resiko keuangan ini berkaitan dengan kondisi keuangan di suatu negara dan faktor-faktornya yaitu 1. Resiko kedaulatan atau foreign risk. Resiko bahwa pemerintah suatu negara akan gagal memenuhi kewajiban utangnya atau menolak membayar utang yang dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, resiko nilai tukar atau exchange risk. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan pada profitabilitas bisnis internasional. Yang ketiga, risiko transfer atau transfer risk. Ini adalah resiko di mana pemerintah tuan rumah membatasi aliran dana keluar dari negara seperti pembatasan kontrol modal atau kekurangan mata uang asing sehingga menghambat repatriasi keuntungan atau pembayaran utang. Lalu yang terakhir ada resiko lingkungan dan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, mengganggu rantai pasokan, dan memengaruhi aktivitas ekonomi. Yang kedua, tekanan sosial dan norma budaya. Ketegangan sosial, perbedaan budaya yang signifikan, atau perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi penerimaan produk atau layanan di pasar. Yang terakhir, masalah tenaga kerja.
seperti ketersediaan tenaga kerja yang terampil, lalu peraturan ketenaga kerjaannya, atau potensi pembobokan yang dapat mempengaruhi biaya dan kelancaran operasi. Untuk menganalisis risiko negara, di sini ada beberapa metode. Yang pertama, pendekatan daftar isian atau checklist approach. Daftar ini menggunakan daftar faktor atau indikator risiko yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap indikator dinilai berdasarkan data yang tersedia dan hasilnya digabungkan untuk menentukan tingkat risiko. Cara kerjanya, 1. Menyusun daftar indikator risiko seperti stabilitas politik, inflasi, tingkat pengangguran, atau nilai tukar. Yang kedua, memberi bobot pada masing-masing indikator berdasarkan tingkat pentingnya. Yang ketiga, menilai setiap indikator dengan skala tertentu, misalnya 1-5. Yang terakhir, menghitung skor akhir dengan menjumlahkan atau merata-ratakan nilai indikator. Yang kedua itu teknik Delphi. Teknik ini melibatkan panel ahli yang memberikan opini dan prediksi mereka tentang risiko suatu negara. Proses dilakukan secara anonim dalam beberapa putaran hingga mencapai konsensus. Untuk cara kerjanya, 1. Kumpulkan opini awal dari para ahli melalui survei atau wawancara anonim. Yang kedua, ringkas dan bagikan hasil kepada ahli untuk mendapatkan umpan balik. Yang terakhir, ulangi proses ini beberapa kali sampai tercapai konsensus di antara para ahli. Selanjutnya, metode analisis kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan data numerik dan model matematis untuk mengukur risiko suatu negara secara objektif. Cara kerjanya yaitu 1. Mengumpulkan data ekonomi dan politik seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, cadangan devisa, atau utang negara. Yang kedua, memasukkan data ini ke dalam model statistik atau matematis seperti regresi atau model risiko. Yang ketiga, menghasilkan skor atau probabilitas risiko berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya yaitu kunjungan pemeriksaan atau one-shot visit. Teknik ini melibatkan kunjungan langsung ke negara yang dianalisis untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan. Untuk cara kerjanya, bertemu dengan pejabat pemerintah, pengusaha lokal, dan masyarakat setempat. Yang kedua, mengamati situasi politik, ekonomi, dan sosial secara langsung. Yang ketiga, membandingkan temuan lapangan dengan data formal atau teori yang sudah ada. Yang terakhir yaitu metode kombinasi berbagai teknik. Pendekatan ini menggabungkan beberapa teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan menyeluruh. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Gunakan pendekatan daftar isian atau checklist approach untuk memberikan gambaran awal. Yang kedua, terapkan teknik Delphi untuk memperoleh masukan dari ahli. Yang ketiga, lakukan analisis kuantitatif untuk mendapatkan hasil berbasis data. Yang keempat, lakukan kunjungan pemeriksaan untuk memvalidasi informasi. Di sini ada studi kasus tentang kegagalan investasi Tesla di Indonesia. Pada tahun 2020 sampai tahun 2023, Tesla, perusahaan otomotif dan energi asal Amerika Serikat yang dipimpin oleh Elon Musk, menunjukkan minat untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan nikel merupakan bahan utama dalam baterai kendaraan listrik atau EV. Pemerintah aktif mengundang Tesla untuk membangun pabrik baterai atau gigafactory di tanah air sebagai bagian ambisi menjadi pusat produksi EV global. Namun hingga 2024, Tesla tidak merealisasikan investasinya di Indonesia dan lebih memilih negara lain untuk ekspansi produksinya. Analisis risiko negara Indonesia. Dari faktor politik, kebijakan yang sering berubah pasca pemilu menciptakan ketidakpastian jangka panjang. Yang kedua, negosiasi pemerintah cenderung menekankan kontrol lokal dan nilai tambah dalam negeri yang bisa membatasi fleksibilitas operasional Tesla. Yang ketiga, perizinan investasi besar di sektor strategis seperti pertambangan seringkali memakan waktu dan kurang transparan. Dari faktor ekonomi,
ketergantungan terhadap komoditas, dan belum sepenuhnya kuatnya industri manufaktur. Lalu, volatilitas nilai tukar rupiah dapat meningkatkan investasi asing. Dari faktor lingkungan dan sosial, isu lingkungan hidup dan protes terhadap pertambangan nikel yang merusak ekosistem dan mengganggu komunitas lokal. Lalu jaringan pasokan dan tenaga kerja terampil dalam industri baterai masih terbatas. Jadi gagalnya Tesla berinvestasi di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi berbagai risiko negara atau country risk, terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen nikel, kebijakan hilirisasi yang ketat dan tantangan dalam kepastian hukum dan lingkungan membuat investasi tidak cukup menarik bagi Tesla dibanding opsi lain. Di sini kita mencapai kesimpulan, dan video ini diakhiri dengan menyoroti pentingnya analisis risiko dalam berinvestasi dan mengelola bisnis di suatu negara tertentu. Agar efektif dalam menganalisis risiko, multinational corporation atau investor harus secara proaktif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko. Karena kemampuan untuk melakukan dan menindaklanjuti analisis risiko negara adalah kunci vital untuk kesuksesan dan ketahanan di pasar internasional. Cukup sampai di sini pembahasannya. Saya menyadari dari pembahasan terkait country risk analysis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya. Dan untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.